Legenda Si Bujang Lapau dan Indra Putri. Di sebuah sudut terpencil di tanah Minangkabau, terhampar sebuah desa yang damai dan sederhana. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan sungai yang mengalir tenang. Di desa inilah, hidup seorang pemuda yang dikenal dengan sebutan Si Bujang Lapau. Si Bujang Lapau bukanlah pemuda biasa. Dia dikenal karena kebaikannya yang luar biasa dan hatinya yang tulus. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Kebaikannya telah menyentuh banyak hati di desanya, dan dia sangat dihormati oleh semua orang. Namun, Si Bujang Lapau bukan hanya pemuda yang baik hati. Dia juga sangat cerdas dan penuh keberanian. Dia selalu mencari cara untuk memperbaiki hidup orang-orang di desanya, dan dia tidak pernah takut untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Meski hidup di desa yang sederhana, Si Bujang Lapau selalu merasa bahagia dan puas. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kekuasaan, tetapi tentang berbuat baik kepada orang lain dan hidup dengan cara yang benar. Pada suatu hari yang cerah, Si Bujang Lapau berjalan-jalan di tepi sungai desanya. Air sungai berkilauan di bawah sinar matahari, dan angin sepu-sepu membawa aroma bunga-bunga liar. Di tengah keindahan alam tersebut, mata Si Bujang Lapau tertuju pada sosok yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sosok itu adalah seorang putri yang sangat cantik, bernama Indra Putri. Dia berdiri di tepi sungai dengan rambutnya yang panjang tergerai indah diterpa angin. Matanya yang berbinar menatap jauh ke arah hutan, seolah-olah dia sedang memandang dunia lain yang jauh di luar jangkauan. Si Bujang Lapau terpesona oleh kecantikan dan aura Indra Putri. Dia merasa ada sesuatu yang sangat spesial tentang putri ini. Ada kebijaksanaan dalam tatapannya, dan ada kelembutan dalam senyumnya. Si Bujang Lapau merasa seolah-olah dia telah menemukan seorang sahabat, seorang teman sejati, dan mungkin seorang cinta. Dia pun memberanikan diri untuk menyapa putri tersebut. Mereka berdua mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa, belajar satu sama lain, dan menjelajahi desa mereka. Mereka berdua merasakan ikatan yang kuat, sebuah ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang saling mengerti. Cinta pun mulai tumbuh di antara mereka, cinta yang tulus dan murni. Cinta yang membuat mereka merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih hidup. Cinta yang membuat mereka merasa bahwa mereka bisa menghadapi apapun asalkan mereka bersama. Tidak lama setelah pertemuan pertama mereka, desa tempat Si Bujang Lapau dan Indra Putri tinggal dihadapkan pada krisis besar. Musim hujan yang biasanya membawa kehidupan dan kesuburan ke desa mereka, tahun ini membawa banjir besar yang menghancurkan sawah dan rumah penduduk. Penduduk desa merasa putus asa. Mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus pergi. Mereka membutuhkan bantuan, tetapi mereka tidak tahu dari mana bantuan itu akan datang. Namun, di tengah keputusasaan dan ketakutan, Si Bujang Lapau dan Indra Putri berdiri teguh. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menonton desa mereka hancur. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan desa mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Mereka mulai dengan merencanakan strategi. Mereka mengumpulkan semua penduduk desa dan membahas apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi krisis ini. Mereka berbicara tentang cara-cara untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur, cara untuk menyelamatkan panen yang tersisa, dan cara untuk memastikan bahwa semua orang memiliki makanan dan tempat tinggal.
Si bujang lapau, yang hatinya tergerak oleh penderitaan warganya, memutuskan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi desanya. Dengan tekad yang bulat, si bujang lapau memulai perjalanan spiritualnya dengan bermeditasi di sebuah gua tersembunyi di lereng gunung. Di tempat yang sunyi itu, ia memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam keheningan meditasinya, ia mendapatkan petunjuk tentang sebuah harta karun yang tersembunyi di balik gunung, gemerlap dengan emas dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Berbekal petunjuk tersebut, si bujang lapau mengajak Indra Putri, kekasihnya yang setia dan pemberani, untuk bersama-sama mencari harta karun yang akan menjadi kunci keberhasilan desa mereka. Mereka berdua, dengan semangat yang membara, memulai perjalanan yang penuh dengan rintangan dan bahaya. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan lebat yang dipenuhi oleh kelelawar beracun yang siap menyerang dari kegelapan. Dengan langkah yang berhati-hati, si bujang lapau dan Indra Putri memasuki hutan yang terkenal akan kegelapannya yang pekat dan misterius. Hutan itu, yang dikenal sebagai hutan Kalimaya, adalah rumah bagi kelelawar-kelelawar beracun yang terkenal kejam. Kabut tebal menyelimuti pohon-pohon tinggi, dan suara gemerisik daun menjadi latar musik yang menegangkan. Si bujang lapau, dengan mata yang tajam dan pendengaran yang sensitif, memimpin jalan, sementara Indra Putri mengikuti dengan langkah yang ringan namun waspada. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus melewati hutan ini untuk mencapai tujuan mereka, tetapi mereka juga sadar akan bahaya yang mengintai. Ketika malam semakin larut, suara-suara serak dari kelelawar mulai menggema di antara pepohonan. Si bujang lapau menghentikan langkahnya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengeluarkan sebuah seruling bambu dari tasnya. Dengan napas yang terkontrol, ia mulai meniupkan melodi yang lembut namun memikat. Indra Putri, yang mengerti maksud si bujang lapau, mengambil posisi di belakangnya, siap dengan busur dan anak panahnya. Melodi seruling itu ternyata memiliki kekuatan magis yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ia mampu menenangkan binatang-binatang buas dan bahkan memikat mereka. Kelelawar-kelelawar yang tadinya bersiap untuk menyerang, kini terpaku, seolah-olah terhipnotis oleh alunan musik yang merdu. Memanfaatkan momen ini, si bujang lapau dan Indra Putri melanjutkan perjalanan mereka, melewati kawanan kelelawar yang kini tidak lagi mengancam. Mereka bergerak cepat namun senyap, tidak ingin memecahkan sihir yang telah diciptakan. Setelah beberapa saat yang menegangkan, mereka berhasil keluar dari hutan Kalimaya, meninggalkan kegelapan dan ancaman di belakang mereka. Mereka berdua menarik nafas lega, tahu bahwa mereka telah lolos dari salah satu rintangan terbesar dalam pencarian mereka. Setelah berhasil melewati hutan Kalimaya, si bujang lapau dan Indra Putri menghadapi tantangan berikutnya yang tidak kalah menegangkan. Mereka tiba di tepi Sungai Serayu, sebuah sungai yang terkenal akan arusnya yang deras dan buaya-buaya buas yang mendiami perairannya. Kabar tentang buaya-buaya tersebut telah lama menjadi legenda di kalangan penduduk desa, dan kini si bujang lapau dan Indra Putri harus menghadapi kenyataan tersebut. Sungai itu lebar dan dalam, dengan air yang mengalir cepat membawa dedaunan dan ranting-ranting patah. Di permukaan air, sesekali terlihat moncong buaya yang muncul dan menghilang, seolah-olah mereka adalah penjaga yang tak terlihat yang siap menyerang siapa saja yang berani memasuki wilayah mereka. Si bujang lapau, yang selalu memiliki rencana, mengamati lingkungan sekitar dan menemukan sebatang pohon besar yang tumbang di tepi sungai. Dengan bantuan Indra Putri, mereka mendorong pohon tersebut hingga jatuh dan membentuk jembatan alami di atas sungai. Namun, mereka tahu bahwa ini belum cukup untuk menjamin keselamatan mereka dari buaya-buaya yang licik. Dengan kecerdikan yang sama seperti yang digunakan untuk mengatasi kelelawar beracun, si bujang lapau mengambil beberapa buah dari pohon yang tumbuh di sekitar sungai.
Buah-buah tersebut dikenal memiliki rasa yang sangat pahit dan dapat membuat makhluk yang memakannya merasa kantuk. Ia melemparkan buah-buah tersebut ke dalam air, menarik perhatian buaya-buaya yang segera menyambar dan memakannya. Tidak lama kemudian, buaya-buaya itu mulai merasa lesu dan mengantuk. Mereka berhenti bergerak dan terapung-apung di permukaan air, seolah-olah mereka telah tertidur. Melihat kesempatan ini, si Bujang Lapau dan Indra Putri dengan hati-hati berjalan di atas pohon yang tumbang, melintasi sungai tanpa menimbulkan suara yang bisa membangunkan buaya-buaya tersebut. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, mereka berhasil mencapai sisi lain sungai dengan selamat. Mereka berdua menarik nafas lega, bersyukur atas keberhasilan mereka mengatasi rintangan yang begitu berbahaya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di sebuah air terjun yang megah, di mana suara gemuruh air menyembunyikan rahasia yang telah lama terpendam. Di balik tirai air yang putih bersih, terdapat sebuah gua yang menyimpan harta karun yang telah lama mereka cari. Dengan hati yang berdebar, si Bujang Lapau dan Indra Putri memasuki gua tersebut dan menemukan harta karun yang melampaui segala imajinasi. Perhiasan emas, permata, dan berlian bersinar terang, menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi desa mereka. Mereka membawa harta karun itu kembali ke desa, di mana mereka menjualnya untuk membiayai perbaikan rumah dan sawah para petani. Penduduk desa yang sebelumnya dilanda keputusasaan kini bisa bernafas lega dan melanjutkan kehidupan mereka dengan makmur. Si Bujang Lapau dan Indra Putri, dengan hati yang penuh cinta dan kebahagiaan, akhirnya dapat hidup bersama dalam kedamaian. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, sebuah simbol dari cinta yang tak kenal lelah dan keberanian yang tak pernah padam. Dan begitulah, kisah si Bujang Lapau dan Indra Putri berakhir dengan manis. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta dan keberanian dapat mengubah nasib, dan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan hidup bersama orang yang kita cintai. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa, meskipun hidup penuh dengan cobaan, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menanti di ujung perjalanan.